Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quddus, Allah Maha Suci, yaitu Maha Suci Allah dari segala sifat yang dapat diketahui dengan panca indera, dari apa yang terlintas dalam khayalan, dari apa yang ada dalam prasangka, dan dari apa yang ada dalam gejolak hati, atau bahkan dari apa yang terbesit dalam pikiran. Selain itu juga memiliki maksud suci dari segala sifat, sekalipun itu adalah sifat yang sempurna, seperti kesempurnaan yang disangkakan kebanyakan manusia. Sebab prasangka sempurna seperti apa yang diutarakan oleh mereka hanya berdasarkan pada apa yang terlihat pada diri mereka sendiri, sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan yang ditangkap oleh manusia. Singkatnya, mereka mengatakan sempurna karena tolak ukur mereka adalah kesempurnaan yang terlihat dalam diri mereka sendiri, seperti kesempurnaan ilmunya, pendengarannya, kekuatannya, dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan yang tidak ada batasan ataupun ukurannya. Diceritakan bahwasanya Isom ibnu Yusuf mendatangi majelis Hatim al-Asom. Maksud kedatangan Isom adalah untuk mengajak Hatim berdiskusi, mencari sebuah kejelasan dari kejanggalan yang akhir-akhir ini bersarang di dalam hati Isom. "Wahai abdi-abdi Rahman, bagaimana ketika engkau bersolat?" Isom memulai perbincangan. Mendengar pertanyaan yang cukup berkualitas, Hatim pun menoleh mencari tahu siapakah gerangan orang yang melontarkan pertanyaan. Setelah pandangan Hatim menjelajah ke berbagai celah di antara para hadirin, akhirnya beliau menemukan sosok yang tadi bertanya. Isom pun rupanya orang yang bertanya. Mengetahui hal itu, Hatim pun langsung menjawab pertanyaan Isom. "Ketika waktu sholat telah tiba, maka aku mengambil wudhu zahir dan batin." "Bagaimana caranya wudhu zahir dan batin itu?" Isom dibuat heran dengan jawaban Hatim. "Wudhu zahir itu membasuh anggota tubuh dengan air, sedangkan wudhu batin itu adalah membersihkan hati dengan 7 hal, yakni taubat, menyesali kesalahan yang telah dilakukan, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan pujian yang datang dari makhluk, meninggalkan kecintaan akan jabatan, menghilangkan rasa dendam dan dengki. Setelah itu, aku pergi ke masjid dan sesampainya di masjid, barulah aku berkonsentrasi dengan segenap tubuhku, sehingga dengan begitu aku merasa seakan-akan sedang melihat Ka'bah. Saat aku telah hendak memulai ibadah sholat, maka aku berdiri layaknya orang yang sedang mengutarakan hajatnya yang disertai dengan rasa takut. Aku menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikanku, sementara surga seakan berada di arah kananku dan neraka seakan berada di arah kiriku. Malaikat maut di belakangku. Selain itu, aku juga membayangkan bahwa aku sedang menginjakan kedua telapak kakiku di atas Sirat, jembatan yang dikelilingi dengan api neraka. Dalam hati, aku menganggap bahwa sholat yang aku laksanakan adalah sholat terakhir yang aku lakukan. Setelah semua itu ada dalam diriku, barulah aku berniat, bertakbir dengan baik, mengucapkan bacaan sholat disertai dengan tafakur, sujud dengan penuh rendah diri, bertasyahud dengan rasa penuh harap, dan bersalam dengan ikhlas. Begitulah caraku bersolat selama 30 tahun lamanya. Setelah mendengar pemaparan yang begitu panjang dan menakjubkan, Isom berkomentar, "Sungguh, ini adalah tata cara sholat yang akan terasa sulit untuk ditiru oleh orang lain." Tidak lama kemudian, Isom langsung diam 1000 kata. Perasaan hatinya hanya bisa diterjemahkan oleh deras bening air matanya. Nawadir Romain halaman 15. Kesimpulan, jawaban dari Hatim al-Asom atas pertanyaan yang diungkapkan oleh Isom ibnu Yusuf sungguh menggambarkan sebuah ibadah yang dilakukan secara sempurna, sebuah ibadah yang murni tertuju kepada Zat yang Maha Suci, tidak tercampur dengan perkara duniawi. Semua itu atas kemurnian hati.